Kembali lagi bersama kami di program Ngosik, ngobrol asik seputar dunia hukum. Saat ini kami sudah bersama akademisi, guru besar ilmu hukum, pasca sarjana Universitas Kristen Indonesia, Bapak Prof. Dr. Mompang Panggabean, SH.M.Hu. Bagaimana kabar Pak Mompang? Ya, puji Tuhan, baik sekali. Iya. Kami mau ngobrol-ngobrol mengenai Bapak sebagai saksi ahli Pak ya, mengenai kasus yang Pak Prof tangani. Sampai sejauh mana sih sampai Pak Mompang bisa menjadi saksi ahli dalam kasus sebuah polusi ya kata-kata di Papua dengan seorang pejabat? Bisa Pak jelaskan awal Pak Prof bisa? Ya, baik. Selamat sore, selamat malam, para pendengar sekalian. Di sini kita akan membahas sedikit tentang kasus yang pernah dituduhkan pada seorang pejabat di daerah Papua sana, tepatnya di Mimika, Kabupaten Mimika. Nama beliau itu adalah Johannes Retok, dan beliau dijadikan sebagai terdakwa bersama dengan seorang yang juga dijadikan terdakwa kedua, yaitu Sylvie Erawati. Nah, memang ada hal yang cukup menggelitik yang memang sempat menimbulkan semacam kesan bahwa ada hubungan di balik itu, karena Sylvie Erawati ini adalah kakak ipar dari Johannes Retok. Iya. Jadi pada suatu ketika ada seorang teman lawyer yang sudah berapa kan minta saya juga sebagai ahli beberapa kasus di Papua. Iya. Kemudian meminta saya untuk ikut ke sana, lalu kemudian kami diminta untuk memberikan pendapat sebagai ahli. Nah, sebetulnya kami diminta bukan hanya ahli pada saat pemeriksaan pokok perkara, tapi juga pada saat pra peradilan. Jadi seorang teman yang juga berasal dari salah satu institusi di bidang pendidikan, kemudian bersama dengan saya berangkat ke Papua waktu itu untuk memberikan keterangan sebagai ahli. Beliau sebagai ahli keuangan negara, saya dari sisi pidana. Nah, waktu itu kemudian diajukan pra peradilan bahwa penetapan tersangka terhadap Johannes Retok dan Sylvie Erawati ini menurut kuasa hukumnya itu adalah tidak sah. Siapa kuasa hukum? Kuasa hukumnya waktu itu teman kami Yasin Kamaludi dan kawan-kawan. Nah, kita mengatakan penetapan tersangka ini tidak sah, sebab tidak bisa dikatakan bahwa telah memenuhi dua alat bukti minimum sebagaimana dinyatakan oleh putusan MK nomor 21 tahun 2012 ya, 2014. Jadi kalau kita perhatikan dengan perjalanan kasus ini dulunya, ada kesan bahwa ini sesuatu yang dipaksakan, ada yang janggal di dalam hal itu. Nah, tetapi kemudian kita melihat bahwa ketika kami sudah memberikan keterangan pada saat sidang pra peradilan, tapi akhirnya putusan pra peradilan itu jatuh pada tanggal pada bulan Maret ya, bulan Maret, tanggal 16 Maret 2023, kemudian dinyatakan permohonan pra peradilan dinyatakan gugur. Oh gitu ya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu hakim menyatakan bahwa sudah ada surat pelimpahan perkara itu ke pengadilan pada tanggal, nah ini disebutkan bahwa sudah dilimpahkan 1 Maret 2023 dan sudah dimulai persidangan pertama tanggal 9 Maret. Nah, jadi memang waktunya itu berdekat-dekatan ya. Ketika diajukan permohonan pra peradilan sebelumnya, ternyata sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk dimintakan pemeriksaan perkara. Memang pada waktu itu kami
diskusi dengan kuasa hukum pemohon pra peradilan Pak Yohanes Gatot dan Ibu Silvini, ini kita seperti gambling gitu. Karena kalau kasus itu sudah dilimpahkan ke pengadilan dan kemudian ketua pengadilan sudah menetapkan tanggal persidangan, maka kita harus siap kalau nanti hakim pra peradilan memutus bahwa permohonan itu gugur. Karena memang putusan MK juga menyatakan seperti itu, bahwa ketika suatu pokok perkara sudah masuk ke pengadilan, maka kemudian dan sudah dibuka persidangan untuk itu, maka dengan demikian permohonan pra peradilan gugur. Nah, memang dalam diskusi itu kami juga sempat menyayangkan tanda-tanda untuk mengajukan pra peradilan waktu itu sebetulnya sudah dibaca juga oleh jaksa penuntut umum sebagai penyidik media. Nah, sudah dibaca juga oleh mereka, tetapi yang kita sesalkan adalah mengapa mereka tidak legowo. Ya sudah, hadapi saja dulu pra peradilannya. Kalaupun nanti pra peradilannya dinyatakan tidak sah, artinya hakim menolak bahwa dengan demikian penetapan tersangka itu dipandang sah, maka ya monggo kasus itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya dalam permohonan pra peradilan putusan hakim itu menerima, maka harus ada upaya untuk membenahi, untuk memperbaiki kembali pemeriksaan yang sudah dilakukan sesuai dengan hukum acara, sehingga dengan demikian mereka bisa menetapkan tersangka lagi untuk kedua kalinya. Itu memang dimungkinkan juga oleh sistem hukum kita. Bahkan ada kemungkinan juga melalui putusan MK dinyatakan bahwa suatu permohonan pra peradilan yang kemudian mengabulkan permohonan itu kemudian tidak memberikan kesempatan untuk menutup sama sekali pemeriksaan itu dilanjut oleh penyidik. Artinya penyidik boleh tetap melakukan pemeriksaan lagi dengan menggunakan alat bukti yang ada ataupun dengan novo bukti baru. Nah, sehingga dengan demikian pemeriksaan itu bisa tetap dilanjutkan asalkan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan due process of law. Nah, jadi memang kita sesalkan juga bahwa kenapa jaksa penuntut umum tidak berani untuk kemudian menghadapi pra peradilan itu, tetapi justru sudah langsung melimpahkan berkas untuk pengadilan. Lalu kemudian sudah dimulai pemeriksaan pokok perkara pada tanggal 9 Maret. Kami sendiri waktu itu memberikan keterangan sebagai ahli sudah tanggal 10 Maret. Jadi artinya sidang sudah dibuka, kami memberikan keterangan ahli. Terus dari memang mengatakan sudah kita aja dulu main. Jalan aja gitu. Kita jalan aja dulu. Karena ada beberapa anggapan juga bahwa yang dimaksudkan oleh putusan MK, gugurnya putusan permohonan pra peradilan itu adalah pada saat sidang dibuka. Nah, itu ada yang mengartikan sidang dibuka itu adalah pada saat pembacaan dakwah. Nah, maka kemudian waktu itu kuasa hukum pemohon itu mengatakan sudah kita coba siasat. Artinya pada sidang pertama teman-teman kita tidak usah hadir. Nah, sehingga dengan demikian dakwaan tidak dibacakan. Nah, tapi ternyata dalam praktek memang kita lihat yang terjadi adalah bahwa ketika sidang pertama itu sudah dibuka, tidak ada terdakwanya waktu itu sudah dianggap sebagai dimulainya persidangan. Sehingga dengan demikian, kalau pada saat itu telah ada permohonan pra peradilan sedang diperiksa misalnya, maka dengan demikian permohonan pra peradilan itu akan gugur. Sebenarnya yang dikorupsi itu apa sih Prof, dan berapa besar sebenarnya kerugiannya? Ya, jadi ini juga menjadi sesuatu yang rancu menurut kami, karena teman yang juga dari ahli hukum administrasi dan ahli dalam perhitungan kerugian keuangan negara, beliau pernah juga berprofesi sebagai bekerja di BPKP 28 tahun. Jadi beliau katakan ini ada sesuatu yang tidak pas, karena ini ada masalah-masalah administrasi yang sebetulnya belum diselesaikan. Jadi ketika dinyatakan bahwa
korupsi dalam hal pengadaan pesawat terbang Cessna Grand Caravan C208 VX dan helikopter Airbus H125 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika tahun anggaran 2015 sampai 2022. Nah, menurut teman kami itu sebetulnya ada hal-hal yang belum tuntas dalam pemeriksaan Dari awalnya itu. ya. Jadi artinya di situ ada persoalan-persoalan yang masih menggantung dalam hal berapa sebetulnya kerugian. Karena lewat putusan MK juga kita mengetahui pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto 20 tahun 2001 itu kan tidak lagi menggunakan kata dapat merugikan keuangan negara, tetapi kata dapat itu oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak berlaku lagi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan itu memang menjadikan delik korupsi itu bukan lagi delik formil, tapi delik material. Dan kerugian itu harus bisa dihitung, merupakan suatu actual loss, bukan potensial loss atau bukan total loss. Nah, jadi dalam hal pengadaan ini pun memang kita melihat bahwa kedua orang ini mungkin juga karena perhubungan perkawinan tadi ya, yang satu adik ipar, yang satu kakak ipar, jadi dipersepsikan bahwa ini sudah kong kali kok kerjasama. Ya, kerjasama dalam hal pengadaan itu. Ya, memang dipahami juga bahwa perusahaan milik Sylvia Herawati ini adalah perusahaan yang memang bergerak dalam bidang perhubungan penerbangan untuk pengadaan pesawat terbang dan helikopter. Jadi memang pada waktu kami diskusi juga dikatakan bahwa sebetulnya dalam hal pengadaan ini banyak hal yang perlu dicermati karena di dalam prosedur yang dilakukan sebetulnya ini adalah sesuatu yang pengadaannya dilakukan secara swakelola, di mana penanggung jawab utama adalah kepala dinas, padahal waktu itu Pak Johannes Kertov ini adalah tim teknis. Jadi kemudian seakan-akan mau dilimpahkan, ditarik kewenangan yang dia miliki itu, seakan-akan itulah yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara tadi. Nah, jadi kalau kita lihat mengapa kemudian dia ditunjuk pada waktu itu, rupanya sudah pernah ada juga pengalaman beliau sebelumnya dalam hal pengadaan yang demikian itu pada sekitar tahun 2008 saya kalau tidak salah ya, di mana beliau dianggap sudah cukup berpengalaman dalam hal yang sedemikian itu, sehingga kemudian bupati menyerahkan kepada beliau untuk kemudian memegang proyek tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa pada waktu itu dia masih berada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Nah, sehingga dengan demikian ketika kasus ini sudah bergulir sampai ke peradilan, kemudian ke pengadilan itu sendiri, beliau pada waktu itu sudah berkedudukan sebagai wakil bupati. Ya, emang ada selentingan-selentingan yang sifatnya politis, tapi saya tidak mau membahas itu di sini. Hanya kita mau concern pada soal apakah memang betul kerugian negara atau keekonomian negara itu sudah memang terjadi dalam hal itu. Dalam kasus ini. Terus sebenarnya kalaupun tadi Prof katakan dia sudah pernah melakukan menjalankan tugas yang seperti itu, ini sangkaan dari mana nih Prof bisa sampai beliau menjadi tersangka di dalam korupsi? Nah, ini sesuatu yang menurut saya juga kurang cermat, karena kalau kita baca dalam putusan hakim yang menyatakan bahwa Pak Johannes Kertov dan Ibu Sylvia Herawati ini kemudian dinyatakan bebas atau fresh track ya, di situ dapat kita lihat bahwa majelis hakim itu juga dengan cermat menimbang bahwa yang menentukan kerugian keuangan negara itu adalah akuntan publik. Yang menurut majelis hakim itu tidak berwenang untuk menyatakan kerugian keuangan negara. Nah, di dalam persidangan pun teman kami ahli ahli keuangan negara itu kemudian menyatakan bahwa ini nggak bisa begitu saja akuntan publik itu mengambil alih,
Karena seharusnya adalah BPK yang mendeklarasi Iya. Dan sesuai dengan undang-undang BPK. Demikian juga adanya ketentuan-ketentuan di bawah undang-undang yang memang memberikan kewenangan kepada BPK untuk mendeklarasi bahwa dimungkinkan melalui putusan MK juga BPKP atau akuntan publik untuk melakukan itu, tetapi untuk mendeklarasi atau mencanangkan itu tetap harus berpulang kepada BPK. Iya. Nah ini yang memang menurut kita juga ada sesuatu yang tidak klop, bahwa penghitungan kerugian keuangan negara itu tidak dilakukan oleh mereka yang memang mempunyai wewenang ke situ. Nah sehingga majelis hakim juga menganggap bahwa perhitungan itu tidak akurat. Nah tapi selain itu juga dapat kita lihat bahwa sesungguhnya kalaupun dihitung ada kerugian keuangan negara ini, ternyata setelah kita cermati juga di dalam putusan hakim tersebut, itu kemudian dapat dipahami bahwa ada tunggakan sebesar 21,8 sekian M yang seharusnya memang dikembalikan atau dibayar kepada kas daerah. Tetapi itu bukan harus dilakukan oleh terdakwa Pak Johannes Inspektor. Itu seharusnya dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan yang berikutnya, yaitu sebutkan namanya di dalam putusan itu juga adalah Yan Slamet Purba dan juga Diania Basaganti Danur. Itu yang Jadi harus membalikan uang. mereka yang harusnya mengerjakan tugas itu, karena memang penyewaan pesawat Cessna dan helikopter itu uang masuk itu harus disetor ke kas. Dikembalikan lagi. Iya. Iya. Jadi sampai hakim pun bisa menyatakan bebas kedua orang ini, dari mana kok pembuktiannya kok? Ya, jadi kalau saya lihat di sini, walaupun putusan hakim itu merujuk juga pada pendapat kami sebagai ahli, tetapi yang juga sangat bisa kita apresiasi adalah ketika kemudian hakim menyatakan dalam hal dilakukannya tindak pidana korupsi itu harus dilakukan dengan dolus als ohmen, jadi kesengajaan dengan maksud. Ada tujuan. Jadi memang kerugian keuangan negara itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari si pelaku. Nah dalam hal ini kemudian hakim melihat, loh ini kan sudah tidak lagi menjabat, tapi kenapa pasal 3 juga masih dikenakan? Nah, padahal pasal 3 itu kan berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, ya, penyalahgunaan wewenang. Nah, dia sudah tidak berwenang lagi, kenapa kemudian masih diseret lagi? Sedangkan terhadap menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara di pasal 2 itu juga hakim kemudian menemukan kerugiannya itu di mana. Karena ternyata masih ada kewajiban perdata yang masih harus dilaksanakan bahkan sampai tahun 2026. Jadi kalau sampai 2026 itu masih harus dilakukan, kenapa kok begitu cepatnya? Ini sudah langsung diproses 2023. Nah ini yang kita tahu juga. Jadi nggak masuk di akal ya. Artinya ada satu termin waktu yang belum dilewati, kemudian penegak hukum itu sudah langsung masuk. Ada indikasi ya. Iya. Harinya politisi ya. Ya, memang sebagian kalangan mengatakan begitu. Bahkan kasus ini juga sudah sempat sampai ke anggota DPR di Jakarta sini. Mereka itu sempat juga viral ya, sehingga ada anggota DPR juga mengatakan ini harus diperiksa ini para kejaksaan negerinya, para kejaksaan tingginya, ada apa di balik itu. Ya, tapi saya katakan tadi, lepas dari unsur politis yang demikian itu, yang menurut saya juga ada hal-hal yang sangat-sangat positif saya lihat di sini. Bahkan ketika kemudian jaksa karena tidak puas atas putusan hakim yang membebaskan kedua terdakwa itu, mereka langsung kasasi ke Mahkamah. Jadi mereka mengajukan kasasi. Kalau kita lihat dalam termin waktunya, putusan itu ya putusan pengadilan 16 Maret 2023. Ya. Kemudian putusan terhadap mereka yang membebaskan mereka itu jatuh pada 17 Oktober 2023. Jadi singkat ya Bro. Kita lihat urut waktunya ya. Dan kemudian
Mahkamah Agung menolak kasasi penuntut umum 27 Mei 2024. Luar biasa. Jadi ini teman-teman di Papua sempat telepon saya setelah putusan Bebas. Mahkamah Agung itu ya menolak kasasi dari penuntut umum, yang katakan puji Tuhan Bapak, ini teman kita yang dikriminalisasi sudah dipulihkan. Jadi semestinya juga kalau kita lihat ya bahwa penuntut umum melakukan kasasi ya itu haknya ya. Artinya mereka boleh saja mengajukan itu sebagai kewenangan yang diberikan kepada mereka oleh undang-undang dalam hal ini, sehingga mereka bisa mengajukan upaya hukum. Nah, tetapi menurut saya juga dalam mengajukan ini semestinya penegak hukum kita itu juga berhati-hati untuk melihat apakah memang putusan itu benar sudah bisa diterima atau merasa bahwa ini harus diputus dulu oleh Mahkamah Agung. Jadi seakan-akan kalau itu cuma putusan pengadilan negeri Jayapura atau pengadilan tipikor Jayapura, dianggap itu seakan-akan masih di bawah. Nanti kalau sudah putusan Mahkamah Agung barulah kita bisa apresiasi. Padahal menurut saya harus juga kita hormati ketika putusan pengadilan tipikor Jayapura itu menyatakan mereka bebas, semestinya tidak perlu lagi ada sanksian. Dan disitulah kita bisa melihat saling menghormati antara aparat penegak hukum. Jadi Pak Prof melihat dari kasus ini dan bebasnya dua tersangka ini dari kacamata profil hukum itu di tanah Papua, Pak Prof melihat sendiri kinerja dari aparat penegak hukum di sana seperti apa? Ya, baik, saya tidak dalam kapasitas untuk menilai bagaimana kinerja mereka, dan saya tetap juga mengapresiasi bahwa mereka memang punya kewenangan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka menyelidiki, penyidik suatu perkara yang dipandang merupakan tindak pidana korupsi. Nah, tetapi kita juga perlu berhati-hati bahwa ketika tugas dan tanggung jawab itu dilakukan, bukankah itu juga harus memedomani apa yang merupakan aturan-aturan yang ada. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kita juga merujuk ke Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang ASN, ya maaf kata, ada sampai seorang teman mengatakan begini, saya nggak mau memasukkan anak saya nanti ke ASN. Soalnya ada sedikit proyek aja udah langsung bisa diseret ke korupsi. Ya, karena kita lihat juga di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan seperti yang dikatakan teman yang dari IPDN tadi yang menjadi teman saya untuk memberikan keterangan, dikatakan si APH masuk, aparat penegak hukum masuk, masih ada peluang yang diberikan untuk melakukan tugas-tugas administrasi. Jadi kita kan punya inspektorat yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sehingga APIP ya menurut istilah yang biasa dikenal, APIP ini mestinya diberikan keleluasaan terlebih dahulu apabila masih dalam tenggang waktu yang ada. Nah, beberapa kasus yang pernah kami hadapi juga di Papua seperti itu. Kadang-kadang APIP-nya itu belum selesai melaksanakan tugasnya, itu tahu-tahu sudah masuk penyelidik dan penyidik. Nah, misalnya ini kasus korupsi gitu ya, nah ini ditangani oleh kejaksaan. Nah, tanpa mengindahkan bahwa kerugian yang dimaksud ini pun harus jelas, transparan. Iya, karena actual loss yang dikatakan putusan MK tadi tidak bisa sembarangan. Nah, bahkan ketika itu akan dideklar, itu kita memerlukan PPK untuk itu. Nah, tetapi kita juga masih melihat bahwa aturan-aturan kita sendiri pun masih ada yang ambigu. Nah, sehingga walaupun dikatakan BPK yang bisa mendeklar itu, tapi ada juga putusan hakim, putusan pengadilan yang menyatakan bahwa meskipun bukan BPK yang mendeklar, tetapi asalkan sudah terbukti itu sudah bisa.
sudah sah. Nah ini memang jadi kendala juga dalam struktur hukum kita. Nah saya pernah bersuara mengatakan pada hakim dalam satu persidangan, ya semestinya memang ada cabang-cabang BPK di seluruh Indonesia. Cuma persoalannya apakah itu sudah memadai dari sisi struktur hukum. Artinya dengan sudah ada cabang-cabangnya di seluruh Indonesia, apakah itu sudah akan berpotensi untuk tidak begitu saja menggulung orang menyatakan seseorang itu korupsi? Ada belum tentu demikian. Oke, yang terakhir, apa harapan Prof sendiri untuk supaya kasus ini tidak terjadi lagi di Timika atau di Papua dengan mengambil suatu keputusan yang secepat itu supaya tidak membuat gaduh lagi kasus-kasus yang sering terjadi di Prof di Papua. Masukan dari Prof sendiri? Ya, kalau saya bercermin dari kasus ini ya, saya melihat bahwa dalam diskusi juga dengan Pak Johannes Vertok waktu itu sebagai tersangka, demikian juga sebagai terdakwa, dia katakan bahwa ketika proyek tersebut akan mereka laksanakan, beliau sudah pernah mengutarakan juga adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari, termasuk kemungkinan fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar, karena pembelian itu ke Malaysia dilakukan dengan dolar. Nah kemudian ternyata karena ada fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar waktu itu, maka angka itu otomatis mengalami perubahan. Nah perubahan itu ternyata tidak disikapi dengan baik. Nah padahal ketika beliau melaporkan kepada bupati ya dalam hal pengadaan pesawat dan helikopter itu, kemudian bupati sudah memberikan jawaban juga bahwa sekalipun demikian tolong diantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut, dan dengan demikian izin prinsip dalam hal pengadaan pesawat Cessna dan helikopter itu tetap bisa dilaksanakan, tetapi kemudian juga diminta supaya pihak kejaksaan negeri setempat di Mimika melakukan pendampingan dan konsolidasi dengan BPK dan BPKP. Jadi saya sampai katakan, Pak Johannes, Anda seperti cenayang juga jadinya saya. Karena Bapak kok sudah memikirkan jauh Sampai sejauh kesana. Oh iya Pak, karena saya tidak ingin kalau kami melakukan kegiatan ini nanti tidak ada pendampingan dari kejaksaan, dari BPK, dari BPKP. Nah sehingga kalau pendampingan itu sudah ada, maka kami kan tidak akan mungkin lagi salah langkah. Kami tidak akan mungkin terpleset. Makanya kami jadi bingung katanya. Kok kami sudah minta pendampingan, kami sudah konsolidasi dengan BPK atau BPKP, tapi kok tetap aja seakan-akan kami sudah melakukan kesalahan yang itu luar biasa. Sehingga kemudian akhirnya kami malah dijadikan tersangka, kemudian dijadikan terdakwa. Nah, padahal ketika penghitungan dilakukan, bahkan setelah juga operasional pesawat Cessna dan helikopter itu dilakukan, sudah ada uang masuk ke kabupaten. Jadi nilai pesawat dan helikopter itu sendiri, saya tidak salah ingat ya, sekitar 74,4 miliar. Nah, sementara uang masuk ke Pemda pada waktu itu, ketika kasus itu sudah mulai diangkat, itu sudah sekitar 50 M. Nah, sehingga kemudian saya tanya, nah sekarang bagaimana Pak operasional pesawat dan helikopter itu? Ya sudah terombang begitu aja jadi di situ. Aduh, sayang sekali. Bapak kan sudah tahu kalau sedang ada pemeriksaan begini, ya itu tidak bisa diorganisasi. Nah, maka ini yang juga kita sayangkan. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan nilai lebih sebagai keuntungan terhadap kas daerah kalau ternyata masih ada kewajiban yang seharusnya dilakukan. Nah, sehingga dengan demikian ya tentunya beranjak dari kasus ini, apa yang sudah dilakukan Pak Reto, saya pikir sudah suatu hal yang luar biasa yang meminta pendampingan dari pihak yang kompeten, yaitu Kejaksaan Negeri Timika, kemudian BPK, BPKP, sehingga dengan demikian ada pengawalan. Nah, kalau kita lihat di tubuh KPK sendiri, kan ada divisi
dicegah. Nah, mestinya Iya. dengan langkah-langkah demikian ini kan bisa dikatakan bahwa upaya ini patut diapresiasi. Nah, kalaupun ada ditemukan ketidakpasan dalam hal data keuangan, baik cash flow dalam hal uang masuk dan keluar tadi, ya silakan aja dulu dilakukan audit, tapi tidak dengan serta-merta kemudian membawa itu ke ranah pidana. Nah, tapi memang kita lihat bahwa dalam penanganan kasus-kasus korupsi di tanah air ada semacam kesan ini kan korupsi. Karena kasus korupsi tetap harus dilakukan pemeriksaan walaupun ada hal-hal yang belum akurat, hal-hal yang belum terungkap. Nah, ini kadang kita dengar juga di dalam persidangan hakim kemudian mempertanyakan, bukan kasus korupsi? Bukankah kasus korupsi itu merupakan extraordinary crime? Dengan demikian kita harus selesaikan. Betul yang mulia, saya setuju. Saya juga orang yang anti korupsi. Bahkan anti korupsi itu kan kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Jangan kita korupsi untuk hal-hal kecil di sekeliling kita saja. Nah, tetapi untuk menyatakan suatu itu bisa dikategorikan sebagai korupsi, kita juga harus berhati-hati. Karena kalau kita pahami bahwa untuk menentukan suatu kerugian itu bersifat faktual, itu kan tidak mudah juga. Iya, betul. Bahkan kalau merujuk pada putusan MK itu harus sampai sen yang sekecil apapun bisa dibuktikan kerugian itu. Nah, jadi jangan kita juga hantam kromo. Kalau kita hantam kromo begitu saja, akan dikatakan bahwa penegakan hukum kita ini jadi sewenang-wenang. Kita menegakkan hukum tapi menginjak-injak hukum, menginjak aturan. Nah, jadi yang pertama untuk ke depan saya pikir ya langkah yang perlu diantisipasi seperti yang dilakukan Pak Johannes Retok itu dalam meminta dukungan dari aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan, sehingga dengan demikian mereka tetap dikawal dalam menyelesaikan suatu proyek yang sedang dijalankan. Nah, lalu yang kedua, apabila memang ada temuan yang katakanlah merupakan sesuatu yang janggal dalam hal keuangan, jangan kemudian langsung ada asumsi bahwa temuan ini sudah merupakan tindak pidana korupsi. Nah, karena seperti kasus Pak Johannes Retok dan Silvi ini, lucunya ya, proyek ini kan 2015 sampai 2022, tetapi tahun 2016 BPK sudah pernah melakukan pemeriksaan di 2016, tetapi hasil pemeriksaan mereka menyatakan tidak ada temuan. Nah, aneh jadinya kan. Lalu Pak Johannes Retok pernah diperiksa oleh KPK 2017 sampai 2019. 2017 untuk verifikasi, 2019 proses penyelidikan, dilakukan pemeriksaan di Timika, kemudian di gedung KPK, dan kemudian dinyatakan oleh KPK bahwa pemeriksaan tidak ada temuan. Jadi aneh juga ya, ketika KPK sudah melakukan pemeriksaan, kemudian BPK juga demikian, bahkan juga Polda Papua sudah pernah juga memeriksa beliau, dan melalui surat resmi Kapolda menyatakan penghentian kasus yang diselidiki karena tidak ditemukan pelanggaran hukum pidana. Jadi bahkan kita lihat di sini ya, udah KPK 2016, BPK 2016, KPK 2017 dan sampai 2019, lalu Kapolda Papua sudah menyatakan itu. Tapi kok tiba-tiba ujuk-ujuk muncul. Nah, ini kan jadi tanda tanya besar. Siapa pemainnya? Jadi question mark. Jadi kalau seperti ini halnya kan, ya mestinya tidak boleh terjadi kalau penggabungan itu tidak dilakukan secara bukan. Mestinya juga duduk bersama lah. Ini kan jadi seperti saling mengintai gitu ya. Mengintip ya. Mengintip. Ini siapa lagi yang mau kita jadikan tersangka, terdakwa? Walaupun itu buktinya belum Nah, mestinya kan penegakan hukum kita jangan sampai seperti itu. Apalagi kalau orang sudah dinyatakan tersangka, bahkan kemudian sampai jadi terdakwa, ini kan di kalangan keluarganya, masyarakat, ini kan nama baiknya juga sudah ternoda. Nah, jadi
sampai setelah putusan saya kemudian diskusi dengan Pak Johannes Herto, baru saya tahu bahwa anak dia dengan anak saya pernah satu sekolah di Jogja. Wah, luar biasa. Jadi wah, ini ternyata kita punya anak yang sama-sama di satu sekolah di Jogja, Pak. Wah, iya ya katanya. Ya, bukan suatu kebetulan saya katakan, tetapi yang menarik menurut saya di balik itu adalah seperti yang pertama tadi tentang upaya untuk mengatakan bahwa satu hal itu sudah korupsi atau bukan, kita harus berhati-hati. Yang kedua, apakah penegak hukum itu harus melakukan pemeriksaan secara akurat. Yang ketiga, tentunya juga kita harus melihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab seorang aparatur sipil negara itu harus diberikan kepercayaan. Nah, kalau memang dia itu sudah melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, maka sebelum mentersangkakan dia pun harus ada langkah-langkah yang bijaksana untuk tidak begitu saja menjatuhkan kredibilitasnya, menjatuhkan harkat dan martabatnya, sehingga kemudian nama baiknya begitu tercoreng gitu ya. Jadi ya, untuk penegakan hukum ke depan saya pikir aparat penegak hukum tentunya juga harus lebih hati-hati, harus lebih bijaksana. Bukan berarti bahwa kita membiarkan kepada korupsi, saya tidak katakan demikian. Tapi bagaimana supaya mereka lebih bijaksana dengan aturan-aturan yang ada, kemudian dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga audit investigatif bisa dilaksanakan dan seterusnya. Maka tentunya dengan demikian penegakan hukum kita ini pun akan dikatakan sudah berjalan dengan baik. Oke, demikian. Terima kasih atas waktunya Prof. Mompang Panggabean pada sore hari ini. Kita ngobrol-ngobrol dan mengupas kasus yang sebenarnya dan benar-benar tidak terbukti, dan itu bisa Pak Prof Hitam sebagai ahli di dalam menegakkan hukum di tanah Papua. Terima kasih sekali lagi Prof Mompang Panggabean. Baik, terima kasih. Demikian obrolan kami asik seputar dunia hukum pada sore ini. Kita akan kembali lagi bersama saya Lian Tambun. Sampai jumpa.